Iya. Ya udah kan cuma buat foto. Enggak. Thumbnailnya bilang tamunya males. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Balik lagi ke acara kita semua, yaitu acara ketemuan namanya. Dan mungkin teman-teman yang belum nonton video yang sebelum-sebelumnya boleh ditonton. Boleh juga yang baru nonton kali ini boleh diklik subscribe dan loncengnya. Iya. Gue udah mulai nonton YouTube nih. Apa? Dipencet gratis. Oh, gratis tuh katanya, gratis. Iya, dipencet gratis. Ya Allah. Dan seru banget nih kali ini kita kedatangan emak gue. Salah satu mama yang gue jadikan emak gue. Mama, macam apa kayak gue? Ini boleh dipanggil mama, boleh? Ya, mami. Mami. Yuk, mami yuk mami yuk bisa yuk mami. Oma boleh gak sih? Oma, enggak lah, Jangan dong ya. Tante menarik. Ses. Gila gue udah lama banget. Sesdi. Wow, Sesdi. Oke, selamat sore nih Sesdi. Iya. Selamat sore. Selamat sore, gimana gue kabarnya? manggilnya apa nih? AA. Reza dong. Oh, Reza. Jangan Reza, takut ketukar sama Mas Aris karena gue capek banget buat konfirmasi ini terus. Oh, lu capek ya? Wah, gila. Padahal lu tuh tinggal tunjukin muka lu aja sama konfirmasi. Nggak, karena Mas Aris, aduh, capek banget tau. Iya. Kok Mas Aris? Apa? Kan gue Apa? Lydia. Kenapa Mas Aris? Kok lu jadi Lydia, Bu? Gak apa-apa. Oh. Karena gue Danira. Oh, wah, capek banget. Nah, teman-teman, kita nih teman-teman bakalan dapat insight seru nih hari ini. Kenapa? Karena nih belakangan ini kita sering banget nih denger yang namanya love language. Widih. Ya nggak sih? Dengar yang namanya anxiety. Aduh. Dengar ada yang namanya mental illness. Aduh. Wow. Dan di kayaknya, sini kayaknya gue itu penyakit baru ya. Bukan, kayaknya penyakit lama yang akhirnya. Iya, penyakit baru namanya. Oh, penyakit baru nama penyakitnya sih dia juga, coy. Gila. Nah, sayangnya tuh akhirnya ini kayak dijadikan tren ya. Iya, kayak orang bangga ya. Padahal penyakit. Iya. Ini penyakit tuh, Bos. Coba kalau lo panu, lo bangga nggak? Kan penyakit juga. Enggak sih. Gua lagi. Tapi kalau gue panuan menarik sih, kayak ada warna lain gitu. Gini, kalau lo gue lebih usul ya. Panu lo sebadan bisa gak? Jadi putih ya? Iya. Oh iya benar. Oke nggak? Oke nggak ya? Kita nggak. Pastikan itu panu ya, bukan yang lain. Tapi ibu di sini tuh kalau misalkan ibu lagi agak-agak gundah, agak-agak pengen lebih lepas, kita di sini tuh nggak apa-apa tau ngomong. Oh gitu ya? Gak apa-apa. Kita ada editor soalnya. Enggak, kalau gitu gue suka kadang-kadang kebun binatang ya. Oh gak apa-apa. Dasar kamu tapir. Gak apa-apa. Gue hampir kaget tuh mau nyebut apa. Bingung, jarang-jarang kan binatang itu disebut ya tapir. Dasar kamu kura-kura. Wah. Dasar kamu landak. Ya, tajam dong, gak bercanda. Dasar jerapah. Dasar jerapah. Dasar kamu lehernya jenjang. Leher jenjang. Dasar kamu kuping bujur sangkar. Ya, susah. Bujur sangkar apa ya? Bujur sangkar. Bujur sangkar apa sih? Ya, gue pernah denger. Udah. Oh iya. Gini deh. Lu dulu sekolahnya di mana sih? Di SD. SD belah mana? Dulu di SD. Tapi gue kalau nyebutin SD takut malu gitu sekolahnya. Sekolahnya nggak bangga. Iya. Wah, lulusan ya Allah. Masa ya. Udah kasihan kepala sekolah lo. Benar. Nah, kali ini kita bakal ada sedikit ngebahas tentang grafologi nih, teman-teman. Apaan sih? Boleh nggak sih kita ngebahas grafologi di sini? Boleh lah. Apa sih Bu grafologi itu? Apa sih yang menarik tentang grafologi?
Tak dulu lu tahu grafologi dari mana nih? Dari lu lah Bu. Siapa lagi karena gue mungkin dulu pernah tahu nih. Nah. Pernah pentingnya bentuk tulisan kita, pentingnya tanda tangan kita. Ya gue pikir itu cuma ngasih ciri khas dari diri kita doang biar orang lain gak bisa nyamain itu kalau tanda tangan, ya kan? Benar. Nah ternyata itu juga bisa ngegambarin diri kita, benar nggak sih tuh? Iya benar banget, benar. Oh iya. Iya, jadi lo pernah denger nggak atau pernah tahu ada berita kalau misalnya orang tuh nulis nggak cuman pakai tangan, ada yang bisa pakai mulut, ada yang bisa pakai kaki, pakai Google Voice, nulis pakai mulut. Ini nulis pakai mulut, jadi si pulpennya itu digigit terus dia nulisnya pakai itu, ada kan melukis pakai ini. Iya. Terus? Tahu kan? Tahu. Ya, gue bayangin mungkin waktu itu dia nggak punya tangan mungkin. Iya, nggak punya tangan. Terus ada kan yang nggak punya tangan, terus akhirnya dia menulisnya pakai kaki, ya kan. Tapi kalau dilihat tulisannya kan sama aja sebenarnya tulisannya gitu loh, bentuknya apa segala macam sama. Berarti sebenarnya yang menulis itu kan bukan tangan. Tapi apa? Hati. Ya. Apa dong? Tapi apa? Sebenarnya itu tuh diperintahin sama otak. Jadi tangan itu diperintahin sama otak. Buat ngedeliver apa yang ingin disampaikan. Betul, sampai ke bentuk-bentuknya gitu loh. Sekarang gue tanya sama lo ya nih, ketika lo lagi happy sama ketika lo lagi galau, terus lo nulis, beda nggak tulisan lo? Mungkin gue lebih tahu jika gue menulis dengan tenang atau menulis dengan buru-buru. Iya, pasti tulisannya beda kan? Iya, kalau misalkan lagi happy sama enggak, gue belum bisa ngebedain tuh. Oh, soalnya kalau lo lagi happy lo nggak nulis ya? Kayak nyanyi joget gitu ya? Kalau gue happy gue nyanyi, kalau gue lagi sedih gue paling healing. Healing apa sih? Iya, paling gue healing, cari hiburan, staycation. Ya Allah. Ngabisin duit. Soalnya biasanya nggak pakai duit. Kan itu gimana caranya ilmu kita ngebungkus nggak sih? Oh iya. Ya Allah, enggak. Sumpah gue nggak begitu, sumpah. Dia yang ngomong ya. Dia yang ini sendiri. Mau jadi apa sih lu? Gak tahu. Tolong gak tahu gue. Oke, jadi grafologi itu sebenarnya ilmu yang dia tuh membahas tentang tulisan tangan. Nggak harus tangan sih, tulisan nggak harus tangan ya. Jadi kalau misalnya ditulis pakai kaki pun seorang grafolog tuh nggak akan tahu ini dibuatnya pakai kaki atau pakai tangan gitu ya. Pakai tangan kanan atau tangan kiri, seorang grafolog tuh nggak akan tahu dan dia nggak akan peduli juga karena itu bukan jadi poin apa-apa gitu. Jadi yang dilihat itu misalnya lo nulis segala macam, lo curhat abis-abisan di situ. Gue sebagai grafolog gue nggak akan membaca apa yang lo tulis. Ya, gua cuma melihat. Lo nebaknya bukan dari apa yang gue tulis. Maaf, bukan nebak. Kalau nebak gue pasti ngambilnya buah manggis. Ya, tebak buah manggis. Sampai bang. Tentara tuanya. Tebak-tebak buah nangka. Nggak enak. Nggak enak. Buah nangka nggak pernah ditebak. Emang iya? Banyak banget. Oh iya. Pasti salah cuy. Oh iya. Coba. Udah gitu ribet lagi kalau mau ngambil kudu celupin tangan pakai minyak. Iya. Nggak usah nangka deh. Minyak lagi langka. Iya. Ya Allah. Nggak jadi nangka dong. Ya Allah. Jadinya langka. Iya. Gimana? Nggak nyangka. Iya. Capek banget. Lanjut. Ya, jadi gitu. Akhirnya menemukan biasanya editor punya hak ketawa di sini. Wah. Boleh terserah, nggak apa-apa. Ini makanya kalau lagi bikin nih, Bu, kita apa-apa. Oh iya. Biar dia ada kerjaannya ya. Iya. Ya Allah. Gimana editor? Hai dulu dong. Hai. Aduh. Lalu biasanya membaca pribadinya dari tulisannya. Iya, jadi dari tarikannya, dari tekanan, terus dari bentuk, nah kayak gitu. Gue ngeliatnya dari situ. Itu jadi ada
polanya gitu ya. Iya dong. Jadi misalnya huruf A kan ada yang bikinnya biasa begitu, ada yang A-nya kebuka, ada yang A-nya begini. Itu tuh ada arti-artinya. Tapi kalau untuk grafologi, bisa nggak sih sebenarnya gue nih yang baru tahu, lalu gue mencoba tahu-tahu gue pengen tahu grafologi itu apa, dan gue bisa pengen sih baca tulisan orang tuh buat kenal pribadinya, itu bisa nggak sih gue belajar begitu aja, dan kira-kira buat belajarnya berapa lama gitu? Kalau lo cuman pengen sebagai ilmu pengetahuan gitu ya, sekarang banyak kok buku-buku tentang grafologi tuh banyak. Terus banyak. Terus apa? Kalau misalnya lo cuman pengen tahu kayak apa, terus lo pengen kayak pop psikologi gitu loh, yang sering-sering sharing orang, itu bisa sih. Cuman kan lo nggak bisa mengassessment orang gitu. Jadi kalau cuman sekedar lo pengen lucu-lucuan aja sih, kalau gue lihat, kalau bisa sambil baca buku mungkin bisa. Tapi kalau untuk sebagai profesional ya nggak bisa lah. Lo harus belajar. Gitu. Untuk menjadi misalkan banyak teman-teman kita yang baru join, itu kayak grafologi menarik deh. Itu gimana? Ada nggak sih sebenarnya certified-nya itu berarti ada? Ada. Kebetulan gue juga certified. Oke. Dari biasanya yang ngeluarin adalah? Kalau dari BPN itu biasa sertifikat tanah. Oh iya, BPN. Gue pikir mau ngeluarin dari BPN. Oh ternyata bukan. Berarti kalau dari BPN itu bisa digadein biasanya. Oh iya. Oh iya benar. Iya. Tapi sertifikat ini dari? Kalau gue memang ada guru gue mengeluarkan, dia bikin program untuk certified. Kebetulan yang gue miliki itu ilmunya khusus untuk bisnis dan keuangan. Oke. Oh jadi, berarti sudah diberanak-anakin lagi? Sebenarnya gini, ilmu besarnya itu grafologi gitu. Nah gue tuh khusus untuk yang memperhatikan tentang bisnis dan keuangan gitu. Jadi ibaratnya nih kayak kedokteran, lo khusus gigi gitu, lo khusus THT gitu. Sebenarnya ilmunya awal mulanya pasti lo harus belajar kedokteran dulu dong. Ambil spesifikasinya akhirnya. Berarti Ibu Diana udah lulus untuk grafologinya, terus sudah lulus juga di bisnis dan keuangan. Jadi memang ilmunya yang diambil langsung untuk bisnis dan keuangan. Jadi trade khusus untuk bisnis dan keuangan gitu. Wow. Biasanya. Karena saya orang, mohon maaf nih, saya mata duitan. Oh iya. Jadi saya lebih tertarik untuk bisnis dan keuangan. Tapi kalau misalkan nih Bu, misalkan akhirnya kita pengen tahu nih bakat atau sebenarnya personality-nya kita sendiri, itu tuh jasanya berapaan sih range-nya? Oh jasa. Range-nya kalau misalkan gue pengen tahu dong gue tuh siapa dari tulisan-tulisan gue. Lu sama ini lo nggak tahu lu siapa? Enggak. Soalnya gue bingung, soalnya banyak yang nyangka gue Reza Haradian, banyak yang nyangka gue Reza Cuaca. Oh ya ampun. Banyak yang nyangka gue Reza Candika. Ya Allah. Banyak yang nyangka gue kayak capek gitu sih. Kamu lelah ya. Gue siapa gitu ya. Padahal lu kan cuma seorang Reza. Hah? Iya, tuh gue disangka editornya Bang Zul. Tapi jangan sampai lu disangka gue. Oh, iya. Masalahnya gue Uber udah sama nih. Iya dong. Perjalanan Anda masih jauh kakak. Bener. Ya, kira-kira gini, ada nggak sih? Ada step-stepnya sih. Jadi kayak gini, kalau misalnya lo pengen cuman tahu lo itu sebenarnya kepribadiannya gimana, lo terus apa aja sih yang menjadi kekurangan dan kelebihan lo, itu bisa. Nah, ada step berikutnya. Kalau misalnya lo udah tahu ternyata gue nih ternyata ada kekurangannya nih di sisi, misalnya ada ABC gitu, ada kekurangannya ada di 3 poin. Itu kalau gue biasanya bikinnya itu berupa grafogram. Iya, grafogram itu ada 16 poin yang menjadi titik-titik yang akan dinilai gitu loh. Jadi dari seseorang itu
dikasih poin baik banget, cukup atau kurang gitu. Nah dari 16 grafogram itu kalau misalnya ada nilai lo yang kurang, terus lo merasa aduh kayaknya gue perlu nih memperbaiki gitu loh. Oh bisa diperbaiki. Iya, kayak misalnya lo ternyata orangnya tuh untuk menghadapi masa depan lo tuh takut. Terus lo punya masa lalu lo tuh nggak gampang move on. Gitu loh. Ini nggak lagi ngomongin gue kan? Kan lo belum gue tes. Oh iya. Gue nggak tahu. Iya udah. Gue takutnya lo spill di sini. Gue ngomongin yang ono. Oh gitu. Gue takut salah. Well itu sono, di sana nggak ada orang. Oh iya, gitu. benar. Nggak, dari beberapa teman-teman yang pernah gue analisa gitu ya, terutama yang seumuran lo itu, biasanya tuh masalahnya adalah handling masa lalunya, nggak bisa gampang move on gitu ya. Terus ngadepin masa depan lo kayak takut gitu. Itu rata-rata lebih banyak yang gue lihat tuh permasalahannya rata-rata di situ. Ada sih yang lain-lain tapi yang paling gue sering ketemuin tuh di situ. Selalu ada itunya ya. Iya, beberapa orang ada di situ, tapi ada juga yang lebih gitu ya. Nah, kalau misalnya nih lo ngerasa kayaknya nggak bener nih, kan ada yang bilang katanya masa depan lo itu bisa lo bikin dari sekarang kan? Bener. Lo hari ini itu adalah karena gue gimana nanti. Lo hari ini kan hasil dari lo yang dulu. Paham gak lo? Ya kan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya sampai saat ini pun lo nggak bisa melepas masa lalu lo, masa depan lo pasti lo juga nggak tahu mau gimana gitu. Iya. Ini gue padahal belum ngebaca gue tuh gue berasa ditelanjangi. Oke, ada kacamata yang dia mah anaknya gitu ya. Aduh. Dia padahal belum. Diam dong. Enggak, soalnya bingungnya adalah Bu Diana tuh yang sukses membuat gue terdiam di banyak hal. Susah banget deh gue. Lu gue lakban apa? Ya jadi gitu. Jadi ini sih gue sih berdasarkan fakta yang gue lihat gitu ya, teman-teman seumuran lo gitu, terus teman-teman nongkrong kita lah, asik nongkrong. Kita satu tongkrongan ya? Enggak sih, beda. Sekarang iya. Oh sekarang ya. Cuman gue nongkrongnya pernah lebih lama dari lo. Oh iya. Pernah di masa yang lalu gue pernah nongkrong juga gitu. Gitu yang sekarang teman-teman gue udah bawa anak gitu ya. Wah. Oke, itu kalau misalnya dia ngerasa wah kayaknya gue emang harus di ini sih Bu, kayak gue tuh banyak banget di beban di masa lalu gue yang akhirnya ngeganggu gue hari ini nih Bu gitu. Nah itu bisa kita perbaiki dari karena gini, yang namanya nulis kan tadi gue bilang kan yang nyuruh nulis itu otak ya. Nah berarti kan itu kan apa yang ada di pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita tuh kita nggak bisa akses segampang itu ya? Tapi bisa diakses tapi tidak segampang itu. Jadi kayak sekarang nih gue lagi ngobrol sama lu nih, kita lagi di frekuensi beta gitu ya. Ini namanya frekuensi beta. Iya, frekuensi beta. Terus tiba-tiba lu mau ngakses ke memori. Kayak gue tanya sama lu, lu waktu SD lu inget nggak di depan sekolah lu ada tukang jajanan apa? Iya, inget. Ya, lu pasti butuh waktu untuk berapa lama inget-inget dulu kan, kayak nggak bisa langsung tak gitu. Berarti itu gue paling gampang banget. Itu gue lagi mampir ke Alfa. Nggak juga, itu Alfa tuh kalau dalam kondisi gini, kayak lo mau tidur, kayak lagi clear gitu. Gitu. Di antara tidur dan tidak itu justru Alfa. Itu Alfa, makanya. Nih ya gue kasih tahu sama lu pada, kalau ini biasanya nih kebiasaan kita kan kalau mau tidur dengerin lagu, pasang TV, dengerin radio lah, apalah podcast lah, apa segala macam gitu ya. Bahkan sekarang tuh kebanyakan lagi sukanya sleep call. Iya, mau sleep call. Jadi ngobrol terus bener, tidur sampai gitu. Ketiduran gitu kan, iya. Kalau sampai di titik itu sebenarnya nih kalau lu ketemu sama pacar yang baik ya dan dia paham gitu ya. Lo sleep callan sama pacar lo yang kayak gitu. Ya gue gak punya pacar jadi jangan ngebahas pacar ke gue dong ibu. Misal, oke misal. Kenapa lu jadi baper? Ya, gue heran loh.
Soalnya gue lumayan tegang nih, terus. Ya pokoknya gini. Apapun informasi yang lo dapetin ketika lo mau sleep callan, lo mau dengerin podcast atau lo buka YouTube atau lo nonton dengerin lagu gitu ya. Ketika posisi lo lagi setengah tidur gitu tuh, segala informasi akan masuk ke pikiran bawah sadar dengan leluasa, jelek aja masuk aja deh gitu. Wow. Ya, jadi kalau misalnya nih lo ini juga bisa berpengaruh di tulisan tangan ya. Jadi kalau misalnya gini, di tulisan tangan itu ada yang namanya tanda-tanda suicidal. Apa nyebutnya gimana sih? Bunuh diri. Bunuh diri lah. Gue takut bahasa Inggris gue salah, gue dibully lagi. Iya. Jadi ada tanda-tanda orang ini kepikiran untuk bunuh diri gitu ya. Tapi sebenarnya orang ini tuh bukan niat dia bunuh diri. Itu hanya karena pengaruh dari pikiran bawah sadar dia. Karena apa? Misalnya nih, dia sering main game. Orang kalau main game itu kan dia ini banget ya, kayak fokus banget. Iya. Ketika banget. gitu. Jadi gitu. Nah, informasinya itu masuk ke otak, harus tembak, harus apa. Itu kan itu masuknya kayak gitu kan. Satu itu, atau dia sering nonton lagi mau tidur gitu nonton film pembunuhan, film perang yang kayak gitu. Nah, itu informasinya masuk ke dalam pikiran bawah sadar tanpa bisa difilter. Filternya lagi blong tuh. Dan akhirnya pada saat kita nggak ada filternya, pas kita lagi nerima informasi yang buruk. Iya, kan sayang ya. Berupa film misalkan. Iya, gitu. Wow, boleh tuh jadi insight teman-teman, boleh dicoba. Jadi sarannya gimana, Bu? Ya kalau mau tidur ya beneran tidur, jauhin HP, matiin lampu, nggak ada suara apa-apa gitu ya. Memang kalau buat yang terbiasa tidurnya pakai ada suara musik atau cahaya apa gitu, memang agak aneh sih. Tapi coba deh dibiasain, itu nanti ketika bangun lu lebih segar. Karena gini, Bu, kalau misalkan gue tidak mendengarkan berisik-berisik ya. Kayak misal musik, entah musik nggak cuma lagu tapi kayak cuma musik doang yang musik doang nggak ada vokalnya gitu ya, Bu ya. Instrumen gitu. Instrumen gitu, itu tuh kuping gue kayak bunyi nging. Jadi lumayan ganggu. Iya. Atau gini, sekarang kan banyak tuh musik-musik yang buat tidur. Kalau gue malah pakai musik itu untuk buat power nap. Kalau misalnya gue kerja nih, gue kan kebetulan juga ada bisnis makanan gitu ya. Kalau bisnis makanan kan kerjanya fisik tuh, kadang-kadang gue capek banget gitu, gue harus istirahat tapi gue nggak punya waktu yang cukup. Akhirnya gue pakai di YouTube tuh banyak gitu ya, power nap, nggak cuma 15 menit 20 menit, itu kan pakai sound. Jadi lo tidur pakai headset, sebenarnya lo capek tapi nggak bisa tidur, ketika lo pakai itu udah tuh langsung tidur nggak tidur masuk lo ke alfa, dan itu otak lo bener-bener refresh. Gitu. Itu berfungsi banget gitu. Boleh gak sih dibantuin buat ada boleh nanti kalau link itunya buat kalau teman-teman gitu. Mau power nap siapa namanya. tahu teman-teman pengen ngelihat alfa gitu. Maksudnya pengen ngerasain alfa gitu. Iya, itu sebenarnya masuknya jadi ke hipnoterapi sih ya, hipno gitu. Enggak, takutnya kalau nggak dimasukin tuh jadi salah link, jadi salah musik, takutnya malah jadi ke Indomaret. Iya. Maaf ya, Bu. Maaf. Enggak apa-apa. Takutnya gini loh. Bisa. Iya. Begitu lo buka pintu, selamat datang kakak, ada yang bisa dibantu. Selamat berbelanja. Selamat berbelanja. Iya bener. Iya gitu. Pinter temennya. Boleh ya? Lumayan kan? Boleh. Lumayan. Minum dulu. Gue deg-degan nih. Bener loh. Kalau misalkan teman-teman punya produk minuman tuh boleh banget dikasih ke kita, karena pastinya belum ada korporat besar yang nano. Teman-teman UKM boleh loh kasih minumannya di sini. Ada minuman manis. Kopi boleh. Kopi boleh banget. Kok boleh banget. Tapi kalau kopi kenangan udah gede banget kali. Jangan dong. Kita tuh malah pengen teman-teman UKM dong, UMKM dong. Tapi kalau kopi kenangan kayak menarik sih. Kalau kita boleh pesen nggak sih? Kalau misalnya kopi yang nggak pakai kenangan bisa gak?
Ya janji jiwa. Jadi jiwanya aja yang janji ya. Jiwanya janji terus tapi fisiknya enggak. Ya, tayang hantu dong. Ya, bukan. Jadi kamu selingkuh kemana-mana. Lalu kita tadi main ke gelombang alfa. Ada lagi nggak sih sebenarnya yang bisa disampaikan lewat otak kita dari tulisan? Nah gitu. Jadi tadi gue bilang ngomong masalah terapi kan. Jadi ketika lo udah tahu nih, oh ternyata kekurangan gue di sini nih, misalnya gitu ya. Misalnya gue ada satu poin tentang keterbukaan untuk menerima kritik dan saran, gitu. Kan ada orang yang kalau dikasih masukan atau kritik saran malah marah-marah, denial gitu ya. Tapi ada juga orang yang malah minta gitu kan, aduh saran dong buat gue dong. Kritik gue. Iya, jangan apa ya kalau lagunya Tulus, jangan terima aku apa adanya. Oh ya, jangan cintai aku apa adanya. Oh iya, jangan cintai. Kalau gue sih jangan cintai aku ada apanya. Iya. Soalnya? Ya nggak ada apa-apanya. Iya. Aduh. Jadi terus. Gitu, jadi dari misalnya gitu ada lo di situ nilainya negatif gitu ya, nilainya merah lah gitu, nilainya merah. Ternyata gue harus kalau lo mau jadi orang pebisnis gitu ya, ini kan gue bicara bisnis keuangan. Untuk jadi pebisnis nggak mungkin dong lo semua orang akan positif sama lo pasti ketemu sama customer yang komplain, sama karyawan yang nggak suka, atau tim lo yang gimana tidak gitu solid, kan, tidak solid itu kan, atau tim lo bisa kasih masukan dan kritik ke lo. Kalau misalnya lo sebagai seorang pimpinan punya sifat seperti itu kan nggak bagus, bisnis lo kapan majunya cuy. Nah gitu, jadi yuk beresin yuk gimana caranya. Nah ketika lo udah tahu kayak gitu, gue sebagai grafolog, sebagai melakukan terapi, gue akan kasih tahu nih perbaikannya di sini. Itu bisa dirubah dengan merubah huruf. Maksudnya dari A ke E gitu? No, gini, ada kalau untuk itu kelihatannya di huruf D. Oh. Di huruf D. D-nya diperbaiki. Iya, jadi kalau misalnya gue ngelihat ada huruf D lo nih. Ini nih gede banget nih ininya, apa ada loopnya. Orang makin gede loopnya itu berarti dia makin susah dikasih tahu, makin baperan kalau dikasih tahu gitu. Jadi yuk ilangin yuk loopnya, yuk kita terapi yuk gitu. Nah setelah itu kan huruf D yang ada loopnya itu adalah perintah dari si otak kan. Loop tuh yang gimana sih? Loop tuh kayak gendut gitu loh, ada gendut gitu. Nah, kenapa mesti gendut ya? Bisa nggak pret? Nggak pas ya? Kayak huruf D set, oh enggak ya? Enggak. Terus. Nah dari situ, oke, harus dirubah berarti huruf D lo gitu. Ya diterapi dengan ganti dengan huruf D yang sesuai kayak waktu SD itu belajar bikin huruf D gitu loh. Tegak bersambung. Iya, jadi kayak harus bikin perut, bikin badan. Itu huruf D yang benar itu ya, menurut grafologi. Pengaruh. Dan ini bukan mengada-ada ya, bukan mengada-ngada guru gue. Jadi si ilmu grafologi ini udah dari tahun jebot deh teman-teman, silahkan googling sendiri sejarah ilmu grafologi. Bahkan zaman kaisar-kaisar itu udah dipakai, cuma namanya bukan grafologi mungkin ya. Tapi orang udah bisa melihat dari tulisan. Kalau misalkan kita jadi berarti itu baru dari huruf D doang, sedangkan huruf kan dari ada A sampai Z, masing-masing hurufnya itu juga ngasih. Ada dari huruf A yang kebuka tuh apa, huruf B. Nah itu gua kebuka tuh Bu. Hah? Ya nggak sih aku? Gue belum ngeliat gimana ceritanya. Oh, iya sih. Enggak, ini ceritanya gue perasaan gue jadi gua tuh emang jarang ketutup, kayak sering kerancu sama si U gitu. Oke. Kalau dari A yang aja kebuka itu biasanya orangnya punya kemampuan berbicara yang baik. Wah, iya cocok loh jadi ini. Ini cebanan gue mana ya? Ceban doang, bakso di depan gak dapet nih. Lumayan Bu, ceban dapat es kelapa. Oh iya sih. Seger. Tapi gue gak dapet sedotannya kalau ceban doang. Jadi nggak apa-apa jangan. deh. Nggak apa-apa deh, gue ada 1.000 nih. Sampah plastik. Nggak sampah plastik. Jadi gue kalau minum kelapa gimana nih? Gue ngokop gitu. Enggak, minta sendoknya diaduk aja. Udah terus minum. Ya susah. Lo wakapin nih masjid aja gimana? Bisa gak?
biar jadi pahala berjalan. Anjir, seru banget sumpah hari ini. Gitu. Dari itu baru dari D dan dari A ya. Ya, jangan semuanya. Iya. Bukan apa-apa. Karena ada 20 huruf nggak sih? Huruf ada berapa sih? Lu hitungin dari J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Pancasila ada berapa? 24. Iya nggak sih? Ya, ntar deh gue hitung. Iya nggak sih? Iya, alfabet ada 24 kan? Coba tolong ingetin gue di komentar dong. Asik. Canda Bu, maafin ya saya. Ya gitu. Dan grafologi itu baru banget nih di kupingnya gue, dan mungkin akhirnya insight baru nih buat teman-teman ya kan. Dan kenapa mereka harus tes grafologi? Oke, kenapa harus ya? Kenapa harus? Maksudnya gini Bu, maaf saya potong. Kan sebelumnya mungkin mereka dengan mudahnya untuk ngetes kira-kira dari paper test MBTI. Iya, bisa. Dari paper test love language itu bisa. Dari terus waktu itu gue pernah dengar ada Stephen. Iya. Itu termasuk psikologi. Banyak banget. Nah, terus tes gitu tuh banyak banget. Terus akhirnya nih grafologi. Nah, kenapa kita harus cek tulisan kita? Kenapa harus cek tulisan kita? Karena tulisan itu adalah apa yang ada di bawah pikiran bawah sadar kita yang kita sendiri kadang-kadang nggak tahu. Kita nggak kenal gitu loh. Jadi dia keluar aja gitu. Nah, hal yang gue waktu pertama kali mau belajar grafologi itu gue nggak menyangka bahwa ilmu ini bahkan sedahsyat ini gitu ya. Jujur aja nih, gue sih awalnya gue ngambil grafologi kayak cuma pengen keren aja. Oh iya? Anjir gitu banget. Gue punya ilmu yang gak sembarang orang punya. Iya, gue cuman kayak tertarik gitu ya. Karena kan sebelumnya gue ngambil NLP ya. NLP adalah? Neuro Linguistic Programming. Itu beda lagi tuh. Jadi dengan ilmu NLP gue ngerasa hidup gue tuh, cara berpikir gue banyak berubah gitu. Now it's time to me untuk ada yang lebih lagi yang harus gue rubah lagi gitu ya. Bahkan kalau bisa sampai gue bisa nolong orang itu better gitu ya. Nah setelah gue pelajari gitu, ternyata sedahsyat itu dahsyat nggak sih? Iya dahsyat lah. Bukannya itu indok. Enggak dong. Soalnya udah nggak ada programnya, jadi nggak kepikiran sama. Programnya udah nggak ada, jadinya gue nggak bayar sama sekali. Udah bungkus. Iya. Terus kalau misalkan Ibu Diana pengen ngelihat personalnya, itu biasanya gue nih mau Bu tolong dong bacain gue. Anjay, bacain. Sekarang gini dukun lu Bu. Loh, kalau perkara gue dibilang dukun itu udah sering. Jadi nggak tahu ya, mungkin ada talentnya juga. Dari dulu tuh gue bisa kayak ini orang nggak beres nih, kayak bisa ngerasain gitu. Nih orang baik mulutnya doang nih gitu. Nah tapi kan nggak bisa terbukti. Ini kan cuma feeling doang. Masa iya lo ngasih suggest ke orang berdasarkan feeling gitu kan. Nah setelah belajar NLP dan ditambah pula dengan belajar grafologi ini, kayak oh iya terkonfirmasi gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau gue bilang grafologi ini kayak ngeronsen orang akhirnya gitu. Gak cuma didengar pakai stetoskop, tapi di ronsen. Iya, ronsen sampai hal-hal yang lu boleh simpen sesuatu, lu nggak akan cerita kepada orang, tapi akan kelihatan di tulisan lo. Dan satu kali gue buka pasti lu ya nggak heran sih kalau sampai ada yang beberapa kali gue ngeliat klien gue nangis gitu. Kalau misalkan gue pengen Bu ngelihat tulisan gue tuh, lo biasa minta apa sih Bu? Maksudnya minta bentuk tulisannya seapa dan kalau standarnya tuh gue pasti minta lo nulis di kertas folio. Di kertas folio. Ya nggak pakai garis tuh, HVS lah. HVS, gampangnya HVS ya. HVS terus lo tulis di situ, bukan pakai pensil ya, pakai pulpen aja, pulpen biasa. Pulpen biasa. Pulpen yang biasa dipakai. Iya, pulpen biasa. Jadi bukan tinta, bukan yang gel pen itu, bukan.
pakai pulpen biasa aja, pulpen yang lo beli di warung 2.000-an. Oh, soalnya kalau gel pen kan sentuh dikit dia udah keluarin beda. Jadi kalau lo pakai gel pen tuh ada beberapa traits yang nggak kelihatan. Gitu. Jadi kalau pakai pulpen itu tuh kelihatan lebih baik gitu ya. Bukannya nggak bisa tapi nggak maksimal gitu. Itu lo nulis sesuka hati lo. Tapi sebaiknya lo jangan nulis kayak lagu gitu, lo tulis gitu, bukan. Jadi lo tulis cerita gitu. Lo harus cerita apa aja lo mau cerita. Ya kalau lo mau cerita kondisi lo saat ini boleh, atau gue nggak mau gue mau cerita tadi gue dari rumah gue makan apa, gue jalan ke sini. Lo mau cerita itu juga boleh, karena poinnya gue bukan melihat isi ceritanya, gue melihat tulisannya. Nah dari situ lo nulis minimal setengah halaman gitu ya. Nah udah habis itu lo kasih aja ke gue ntar. Ya lo kasih gue waktu 15 menit lah gitu. 15 menit gue bakar. Oh jadi tulisannya lo bakar, lo taruh air, lo aduk, lo minum. Yoi. Abis itu gue kan mabok. Gue ngomong ke lo. Sumpah mind blowing. Gue udah ngebayang-bayang gue nanti kalau kira-kira nulis apa ya kalau misalnya ketemu lagi gitu kan. Ini dibakar. Capek-capek gue nulis. Iya, enggak ada yang teman-teman enggak bohong. Ya Allah. Berarti emang dilihat dari tulisan kertas selembar itu ya. Dari situ. Dan itu bisa kebuka di sifatnya dia hari itu apa sebenar-benarnya? Karena kan pasti kalau misalkan dia lagi cerita perjalanan dia dari rumah ke lokasi tempat lo gitu misal, ya dia cuma cerita hari itu aja nggak sih? Ya kan gue nggak baca tulisannya coy. Oh iya. Tadi udah bilang ya. Iya. Oke. Gue lo mau cerita tentang bapak emak lo juga boleh gitu. Terus nih Bu, karena dari tulisan kan kemarin dari tulisan terus kemarin itu juga ada rame kalau misalkan sifat lo juga bisa dilihat dari tanda tangan lo. Oh iya. Bukan ke sifat sih kalau tanda tangan tuh. Apa? Jadi kalau tanda tangan tuh kayak lo mau dilihat orang kayak apa gitu. Appearance lo gitu, lo pengen dilihat. Jadi tulisan sama tanda tangan tuh kadang-kadang nggak selaras gitu. Gitu. Tapi jadi dulu kan ada gini nih Bu ya. Gue dapat info dulu waktu zamannya gue awal-awal bikin tanda tangan. Tanda tangan tuh harus yang ribet biar gampang ditiru. Itu bener nggak sih? Kalau untuk pandangan orang umum iya, seperti itu pasti ya, harus ribet. Baiknya? Sebaiknya tidak, karena masing-masing orang itu tanda tangannya nggak akan bisa ditiru. Sebisa-bisa tiru lo pasti akan beda, tarikannya akan beda. Biasanya kalau sekarang gue tanya mau ditiru emang main sian dah. Iya sih, maksudnya siapa tahu waktu zaman sekolah gue suka niru tanda tangan orang tua gara-gara gue suka masuk BK gitu kan. Jadinya kriminal ya. Jadi biar nggak ketahuan nilai gue kalau lagi jelek, jadi gue masukin tanda tangan. Pura-pura tanda tangan orang tua. Jadi makanya mungkin dulu dibilangnya tanda tangan lo harus jelek. Salah sih. Salah. Gue bilang itu nggak bener. Gitu. Jadi di grafologi baiknya tanda tangan seperti apa? Tanda tangan yang baik menurut ilmu yang gue pelajari itu adalah tanda tangan yang bisa terbaca dengan baik. Justru bisa terbaca dengan baik. Iya, terbaca dengan baik. Karena gini, kalau misalnya tanda tangan itu adalah representasi diri lo, kalau tanda tangan lo jelek berarti kan lo dilihat sebagai orang yang jelek juga dong. Iya sih, tanda tangan gue kebetulan pendek sih, berarti emang gue bukan masalah pendek apa panjang ya. Ini bukan masalah pendek atau panjang, ini masalah kuat apa enggak. Gue salah mulu gue dari tadi. Gue salah mulu kayak bantal nih. Capek. Salah bantal. Berarti itu nggak cuma dari pendek panjang, rumit dan simpel, tapi banyak faktornya buat ngebaca tanda tangan. Iya, jadi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Jadi kalau gue juga kan diajarin untuk mendesain tanda tangan. Mendesain tanda tangan. Yes, mendesain tanda. Jadi ngasih masukan. Iya, kasih masukan. Jadi
kalau di grafobisnis yang gue pelajari itu, kita juga dibekalin ada beberapa huruf-huruf yang baik ditaruh di tanda tangan itu untuk menambah istilahnya sign untuk prosperity-nya tuh lebih banyak gitu loh. Apa tuh Bu artinya sign prosperity? Tanda-tanda untuk kemakmuran. Oh, gitu. Kemakmuran. Jadi itu bisa berpengaruh juga ya ternyata. Nggak cuma sign zodiak aja ya ternyata yang bisa dibaca. Tanda tangan bisa dibaca. Iya. Tulisan tangan apa? Cuma akhirnya jadi problem baru nggak sih pada saat sekarang mungkin dari teman-teman gue di bawah-bawah gue misal lebih banyak menyentuh keyboard QWERTY kayak gini dibanding tulisan. Itu ada problem tersendiri nggak sih buat para teman-teman? Problem. Kalau gue sih gini ya, kalau gue melihatnya dari sisi otak. Itu ketika lo menulis tuh ada syaraf-syaraf yang lo gerakin kan, ya kan, bikin huruf A tuh gini, huruf B tuh gini, C tuh gini. Otak lo bekerja beda ketika lo cuman gini doang. Bahkan dulu gue inget banget tuh zamannya belum pakai handphone gini tuh yang masih yang handphone uler. Handphone yang kalau mau ngetik huruf C harus 3 kali. Iya. Yang itu tuh gue bisa. Lu belum lahir ya? Udah. Tapi belum ngerti kan? Belum ngerti. Ih, gue pengguna banget gue. Gila. Iya. Jadi itu tuh karena udah saking terbiasanya, itu tuh gue bisa tuh waktu zaman itu tuh sambil bawa mobil tuh sambil WhatsApp-an. Bukan WhatsApp ya waktu itu kan kayak SMS-an gitu ya. Bisa tuh. Dan bener. Ya, tapi kan sarafnya beda yang bekerja di otak lo. Perintahnya beda yang keluar. Perintahnya beda, apalagi sekarang. Ya kan? Yang harusnya kita tulis A begini tapi kita mencari meraba di dekat W gitu ya misalnya. Jadi kalau kayak gini kan bisa aja. Kalau zaman dulu tuh gue sekarang pakai keyboard komputer ya, senggolnya gampang ya. Kalau sekarang kan kudu bukan brak. Bah, lo tahu kelurahan zaman dulu, Pak Carik tuh nggak lo? Tak gitu. Oh, mesin tik. Oh, itu kan beda. Oh, tak. Oh iya. Pakai ting dulu cuy. Oh iya. Ting krek. Oh iya. Kalau mesin tik gue tahu karena ada di rumah. Iya, pasti lu waktu kecil nyoba-nyoba tangan lu kejeblos sih nggak sih? Enggak, dulu ceritanya kampus gue lumayan unik karena ada tugas yang harus diselesaikan pakai mesin tik. Iya. Kampus gue juga. Oh iya. Iya. Kita beda kampus loh padahal. Di Makassar. Kenapa jadi ngomongin kampus lo sama kampus gue? Terus? Iya. Berarti kalian pernah akrab dengan kertas karbon ya? Yes. Oh iya. Jelas. Ya gitu deh. Kurang lebih gitu. Kalau gue bilang sih pasti ada pengaruhnya, sangat berpengaruh. Jadi pengaruh ke kepribadian atau pengaruh ke sifat atau berpengaruh kepada saat kita ngebacanya. Karena kan mereka jadi tidak biasa nulis kan. Dan termasuk gue. Iya. Gue pernah ngalamin masa-masanya journaling itu nggak pakai komputer, journaling itu pakai, kalau orang zaman dulu bilangnya diary ya. Oh. Update, nggak ada update status tapi nulis diary. Iya. Journaling lah istilahnya kalau dulu kan ya, curhatnya pakai. Masih. Sekarang masih beberapa orang yang lebih nyaman journaling. Betul. Nah, dan gue mengalami sekarang journaling pakai laptop, ya bisa kesimpan gitu ya. Kalau gue pribadi gue ngerasain tuh bedanya, emosi gue keluar di saat nulis tangan sama emosi ketika cuman ngetik itu lebih habis waktu ketika lo nulis tangan gitu. Jujur gue journaling itu kalau gue lagi nggak enak gitu, kalau gue ada perasaan yang perlu gue buang, itu gue journaling pakai tulisan tangan. Itu kayak lo ngosek kamar mandi cuy, bersih semua gitu, kebuang. Jadi kalau sesuatu yang lo pikir nggak mau gue simpen ya udah lo buang aja, lo robek-robek ya lo bakar kayak gitu. Dan itu juga jadi tips ya buat teman-teman, ternyata kalau ada keluh kesah daripada personal brandingnya jadi jelek, yang mungkin sibuk sama brandingan akhirnya update status dikit-dikit kalau lagi ngeluh, mending journaling aja ya. Iya, journaling. Kalau yang belum murah, rahasia lo nggak ada yang ngelihat,
terus apa, elunya bersih, di dalam diri lo bersih gitu ya. Ini mungkin juga yang menyebabkan teman-teman sekarang ini yang terlalu gadget-gadgetan ini jadi gampang apa sih, perlu healing lah, apalah. Sebenarnya healing itu cuma tinggal lo ngambil kertas, even itu cuman kertas berkas bungkus apa gitu. Yang penting lo nulis aja gitu, nggak terserah. Mungkin kalau misalkan banyak teman-teman yang nggak tahu nih journaling itu apa, gimana sih Bu journalingnya? Oke, kalau gue tuh jujur gue journaling tuh nggak konsisten. Gue nggak konsisten. Maksudnya di buku, di kertas atau di apa? Kalau lu? Kalau gue, kalau versi gue, kalau ada sesuatu yang memori yang perlu gue simpan, kayak janji buat diri gue sendiri ini, kayak gue melakukan kesalahan, gitu ya, gue melakukan kesalahan, terus gue mesti janji nih, itu gue taruh di buku. Tapi kalau kayak gue cuman kesel doang nih, nggak perlu disimpan gitu, ya udah gue ambil aja kertas, gue tulis gitu kan, sampai habis rasanya tuh sudah gue buang aja, bahkan gak gue baca lagi gitu, karena tujuannya adalah untuk ngabisin. Alah, berarti emang akhirnya itu jadi media kita buat numpahin segala emosional. Iya, karena mungkin gini juga, gue bukan orang yang pintar berdoa ya. Mungkin ada orang lain yang kalau lagi punya masalah terus berdoa. Gue mungkin orang yang nggak pintar berdoa. Gitu. Jadi gue ngabisinnya lewat journaling gitu. Oh, berarti itu teman-teman nggak usah sibuk-sibuk buat bikin alter account, nggak usah sibuk-sibuk buat bikin second account. Anak-anak sekarang tuh gitu, Bu. Iya ya. Iya, bikin, gue pengen berekspresi dengan teman-teman gue yang mungkin orang yang paling dalam kenal gue. Lalu diupdate atau bener-bener orang lain. Tapi ini sorry ya, ini pemikiran gue sebagai anak jadul ya. Kayak bisa nggak sih lo sebenarnya rahasia lo tetap bocor? Bisa banget. Ada kejahatan screenshot bukan? Iya sih. Tetap aja kalau gue sih tetap, namanya lo taruh digital nggak akan bisa selamat sih. Akhir ya, info dari Bu Diana adalah mungkin karena kita nih terbiasa sama yang namanya ini, yang akhirnya dikit-dikit kita harus berinteraksi sama ini, ternyata ada buku atau kertas yang bisa kita pakai, we. Iya. Buat numpahin emosi kita, buat mengekspresikan emosi kita ya. Lebih dalam bahkan dan lebih rahasia. Wow. Kan kalau setelah habis lo tulis, lo bakar, siapa yang mau lihat? Iya sih, benar. Malaikat aja nggak sempet baca. Benar-benar luar biasa sekali, Ibu Diana. Gila. Baru kali ini emosi gue naik turun nih, Bu. Iya. Jadi ya berasa lebih pinter ya. Iya nggak sih? Nambah banget sih buat gue. Mudah-mudahan juga ya buat teman-teman juga nambah. Mudah-mudahan yang lain juga dapat insight yang luar biasa hari ini, dan akhirnya bisa ditengok lagi yang belum punya buku, dicek buku-buku yang tidak dipakai buat meluapkan emosinya. Iya, kita kan suka dapet kayak goodie bag gitu, buku-buku ya. Yuk, mulai dipakai. Yuk. Jadi nggak usah sibuk-sibuk untuk update di second account, alter account, atau bahkan di close friend. Tapi ada kejahatan screenshot. Itu dia, karena kalau orang, mungkin Bu Diana bilang dulu tuh bahkan tembok aja bisa ngobrol ya, Bu. Temboknya bisa ngomong ya. Bahkan tembok tuh punya kuping. Tembok punya kuping. Kalau kata orang dulu, apalagi cuma alter account. Hancur. Terbongkar Anda. Ya udah, mungkin itu aja dari ketemuan hari ini yang sangat luar biasa dengan terima kasih Ibu Diana atas waktunya. Siap. Semoga kita bisa bikin sesi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau bisa gak sih kita bikin sesi ketemuan sama grafologi? Wow. Bisa. Gue sih selama teman-teman belum pengen Enggak sih, kalau gue enggak sih, gue aja sih. Gue menerima itu. Kalau misalnya udah tiba-tiba Diana lagi kresek. Yo enggak dong, lebih ke wah Diana lagi, buku-buku mana buku-buku. Yo, manis banget gitu. Diana lagi, antimo. Mabok. Jadi enak dong, kalau maboknya nggak usah susah. Mabok laut. Mabok ini
Apa? Mabok Antimo tuh nggak ada mabok kepolisian ya. Gak ada. Kan darat, laut, udara, Bener. polisian nggak ada. Gak ada. Takut Nggak ada. banget. Soalnya adanya polisi tidur. Oh iya, polisinya males. Belum bangun. Oh iya, belum. Polisi itu harus 24 jam. Bener, 247 hidup Pak Polisi. Iya, gitu. Tolong mohon jangan tampilkan bagian ini. Gua takut. Nggak usah takut. Nggak apa-apa. Polisi juga udah tahu bercandaan kayak gini. Iya, tapi Pak Polisi baik kok. Luar biasa Pak Polisi. Semangat Makasih Pak kerjanya. Polisi. Mungkin itu aja dari kami ketemuan hari ini. Yuk, Terima thank you kasih ya. Bu Diana dan terima kasih semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Dan pastikan nonton terus dan pastikan juga udah subscribe dan jangan lupa tinggalin komen dan bisa juga ninggalin idenya buat kita dan kalau misalkan mau main-main ke studio juga boleh. Itu aja dari kita hari ini. Terima kasih sampai bertemu di episode ketemuan selanjutnya. Bye bye. Dadah.